Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batar Dastianto dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 650 Masehi dan didirikan oleh Daputahyang Sri Jayanasa. Kerajaan ini berpusat di pesisir Sumatera Timur. Mata pencaharian rakyatnya adalah berdagang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1377 Masehi yang disebabkan oleh sistem ketatanegaraan yang kurang baik, keadaan alam di sekitar Sriwijaya yang berubah, dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kertanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Awalnya, Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindra Wardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Majapahit merupakan negara yang agraris sekaligus negara perdagangan. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit berada saat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit pada 1350 sampai 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Mapatihnya, yakni di bawah pemerintahan Gajah Mada. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara, yakni sampai seluruh Nusantara, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah perang saudara yang terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit lambat laun mulai melemah. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh pembesar kerajaan Kamboja bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Rakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Rakaman di masa lampau. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencarian lain banyak dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Kutai adalah peternak sapi. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut masih menjadi salah satu sistem sosial di sini. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai di Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kuta. Selanjutnya ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran didirikan karena adanya perselisihan antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk menyatukan kedua kerajaan dan menunjuk Jayadewata sebagai rajanya. Mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pantang, Cigede, Tanggara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja.
Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Selanjutnya ada Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri bermula saat Airlangga memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kediri merupakan sebuah kerajaan agraris dan maritim. Sebagian masyarakat yang hidup di pedalaman menggantungkan hidupnya dari bertani. Hasil dari bertani warga di pedalaman sangat melimpah karena kondisi tanah di kerajaan Kediri yang sangat subur. Dengan hasil yang melimpah ini, masyarakat di Kediri hidup makmur. Dalam buku Chow Jukwa dikisahkan, pada saat kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa, penduduknya menganut dua agama, yakni Buddha dan Hindu. Masyarakat Jawa dikenal sangat berani dan emosional. Waktu luang yang ada digunakan warganya untuk mengadu binatang. Masyarakat sudah mengenal mata uang yang terbuat dari campuran tembaga dan perak. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran. Masa pimpinan Raja Kertajaya, kerajaan Kediri runtuh. Keruntuhan ini karena ada pertentangan dengan kaum Brahman. Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, seorang akuwu dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di desa Ganter. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kadiri ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Arok yang didapatkannya setelah mengalahkan Akuwu Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Kertajaya di Ganter, ia memasukkan wilayah Kadiri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau Singasari. Kerajaan Singasari dipenuhi dengan intrik perebutan kekuasaan. Sejak Ken Arok menuduh Raja Kadiri Kertajaya di Ganter, pergantian kekuasaan tidak pernah dilaksanakan secara damai. Baru ketika Wisnu Wardana menggantikan Toja yang tewas, ia mengalihkan tahta kepada anaknya Kertanegara. Masyarakat Singasari, terutama golongan tertinggi, menganut agama Hindu dan Buddha secara sinkretis. Misalnya di Pasuruan terdapat kalangan yang menganut agama Siwa Buddha. Kertanegara sendiri menganut Buddha Tantrayana, meskipun banyak di antara leluhurnya menganut Hindu. Hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan masa sebelumnya yang lebih kaku dalam urusan keagamaan. Kerajaan Singasari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kertanegara. Kertanegara memimpin kerajaannya dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan Singasari ini, Kertanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwi Pantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah, dan Jayakatwang memanfaatkan ilmu itu dan menyerbu Singasari setelah membunuh Kertanegara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kadiri, meneruskan Kertajaya, dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Meskipun Wangsa Rajasa akan merebut kekuasaan kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama Kerajaan Singasari. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Dikatakan pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana.
Ketika telah mendapat persetujuan dari Raja Jawa Barat, maka mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Taruma Desa atau Desa Taruma. Lambat laun, desa tersebut berubah menjadi negara yang akhirnya dinamakan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat atau Tanah Sunda di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pemimpinan Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber yang berbeda, yakni ditaklukkan oleh Sriwijaya atau mengalami integrasi lewat diplomasi, atau dinikahinya putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Kaling. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Sima. Ia digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan ini terkadang juga disebut Kerajaan Holing. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah, meskipun belum dapat dipastikan, tapi kebanyakan peneliti dan sejarawan menyepakatinya. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga diduga merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyat diperkirakan sudah sangat melek terhadap hukum. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman, dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencaharian utama dari penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 Masehi hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang telah terbukti mencuri. Diberitakan pula bahwa dalam pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga menjadi pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Bahkan ketika saudara ratu sendiri melanggar peraturan, ia tetap diproses secara tegas oleh hukum yang berlaku. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lainnya diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini mulai mengalami penurunan pula. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.